pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan Kak Herna di dalam kebaktian online Sekolah Minggu Kelas Balita. Nah adik-adik, kita sekarang kebaktian online. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, kita ucapin selamat hari Minggu dulu ya. Buat mama, buat papa. Yuk sama-sama yuk. Selamat hari Minggu mama, selamat hari Minggu papa, selamat hari Minggu kakak, selamat hari Minggu adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah adik-adik siap-siap, kita mau sekolah minggu, kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas pimpinan dan pertolonganmu kepada kami anak-anakmu. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau kebaktian melalui online ya Tuhan. Pimpin kebaktian kami ini sehingga kami dapat mengikuti dengan baik dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Sekalipun kita malam tidur, tetap Tuhan Yesus menjaga kita. Jadi tidak perlu takut. Yuk kita bernyanyi ya. Saya ada, Tuhan pun ada. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Kita tak perlu takut, Tuhan selalu menolong kita. Dan kita juga harus suka menolong karena Tuhan menolong kita. Kita memuji Tuhan kembali, ku suka membantu. Cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan kembali. Ceritakan padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku
tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala firman-Nya. Adik-adik, siap-siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Tuhan pimpin, kami yang mendengarkan, dan Kak Luis yang mencerita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, siapa yang masih ingat gambar Bapak siapa ini? Betul, Bapak Elisa. Bapak Elisa adalah seorang nabi. Nabi itu adalah orang yang menyampaikan pesan dari Tuhan. Suatu hari, Tuhan menyampaikan pesannya kepada Bapak Elisa. Aku akan mendatangkan kelaparan yang panjang atas negeri ini selama 7 tahun. Matahari akan terik bersinar, tanaman akan mati, kelaparan terjadi di mana-mana. Adik-adik mendengar itu, Bapak Elisa segera pergi ke kota Sunem, menjumpai keluarga di Sunem. Sampai di sana, Bapak Elisa langsung menyampaikan pesan Tuhan tadi kepada Bapak dan Ibu di Sunem. Cepat, pergi dari sini. Tuhan akan mendatangkan kelaparan yang panjang. Baiklah, kata mereka. Mereka percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Elisa. Mereka bersiap menyiapkan barang-barang. Mereka mengikat ternak untuk dibawa di perjalanan. Rumah dan ladang mereka tinggalkan. Mereka akan pergi jauh dari negeri Sunem ini. Apa yang terjadi adik setelah itu? Betul, musim kering terjadi. Matahari bersinar terik, tanaman mati, tidak ada makanan. Kelaparan terjadi di mana-mana. Di mana Bapak dan Ibu Sunem? Mereka ada di negeri Filistin. Setelah lewat 7 tahun, hujan pun mulai turun. Pohon mulai bertumbuh. Bapak dan Ibu Sunem juga segera menyiapkan diri untuk kembali ke kota Sunem. Asik, kita pulang, kata si anak. Ya, ibu sudah ingin sekali pulang ke rumah. Betul, ayah ingin melihat ladang. Mereka bersiap untuk kembali ke rumah mereka di Sunem. Sampai di sana, mereka kaget melihat rumah mereka ada yang menempati. Ada orang asing yang menempati di sana. Bapak mencoba berbicara pada bapak orang asing itu, tetapi bapak itu tidak mau pindah, tidak mau keluar dari rumah itu. Ibu menjadi sedih. Apa yang harus mereka lakukan? Kita harus menghadap raja, kata ibu. Betul, kata ayah. Lalu mereka bersiap menghadap kepada raja. Sampai di hadapan raja, raja sedang berbicara dengan Gehasi. Gehasi ini adalah hamba Bapak Elisa. Ketika mereka datang, Gehasi mengatakan, inilah ibu yang ditolong oleh Bapak Elisa, dan inilah anak yang dibangkitkan Bapak Elisa. Oh ya, apakah betul? Kata raja. Betul, tuanku raja, kata ibu. Ada apa kalian datang ke sini? Rumah kami ditempati orang lain. Kami sudah berusaha untuk memintanya keluar, tetapi mereka tidak mau. Ibu menceritakan apa yang menjadi kesulitannya dengan orang tersebut. Mendengar itu, raja menyuruh pegawainya untuk membawa orang yang tinggal di rumah itu untuk keluar dan mengembalikan barang-barang milik Bapak dan Ibu Sunem. Setelah itu, semuanya beres. Mereka bisa kembali ke rumah. Adik-adik, siapa yang memerlukan pertolongan? Ya, Bapak dan keluarga Sunem yang memerlukan pertolongan. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka pergi meninggalkan kota Sunem? Karena terjadi kelaparan yang panjang.
Siapa yang menolong mereka? Tuhan menolong mereka. Tuhan menggerakkan raja untuk menolong Bapak dan Ibu Sunel. Tuhan juga menggerakkan adik-adik, memberikan hati pada adik-adik, hati yang mengasihi teman-teman, papa, mama, kakak, adik. Adik bisa menolong mereka, mengambilkan minum buat papa, menolong mama di rumah, menjaga adik ketika mama mandi, atau memberikan makanan, berbagi makanan pada teman-teman yang tidak punya. Adik, Tuhan senang bila adik senang menolong, saling menolong. Ya, adik kita baca ayat hafalan kita ya, dari Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lagi ya, Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan untuk saling menolong papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.